Halo, ketemu kembali guys. Kita belajar AutoCAD untuk pemula. Kemarin kita sudah pelajari season sebelumnya. Kita sudah pelajari buat garis, buat segitiga, buat 4 persegi, buat 6 persegi, ataupun buat banyak persegi. Sekarang kita lanjutkan guys untuk belajar dan latihan agar mahir menjalankan AutoCAD dalam menggambar, dalam perencanaan menggambar. Baik, untuk kelanjutannya guys, kita geser dulu guys, kita menggambar lingkaran ataupun circle dan juga arch ataupun lingkungan. Baik, kita mulai guys dari membuat gambar lingkaran. Kita ambil dari perintah draw, lalu kita ambil circle. Ini guys, ada 6 perintah. Baik, kita mulai dari perintah pertama, yaitu menentukan center dan radius dan berapa jari-jarinya. Baik, kita klik aja guys. Yang pertama kita diminta titik pertama ataupun center point daripada lingkaran. Kita klik aja titik pertama. Ini dia guys. Kemudian kita diminta berapa jari-jarinya guys. Ini kita klik aja titik kedua. Ini kita klik titik kedua. Ini dia, jadi lingkarannya guys. Jadi lingkarannya kita menentukan titik tengah dan besar jari-jari. Kita ulang guys, perintah dari circle, kita ambil dari draw, lalu kita klik circle, kita klik center and radius. Kita diminta untuk menentukan titik pertama, kita klik titik pertama, lalu kita tarik, bisa ke samping, bisa ke samping kanan, bisa tarik ke bawah, bisa tarik ke atas, bisa ke samping kiri. Terserah guys, gimana gampangnya. Yang penting tidak kaku guys. Bagaimana kita lancar dan cepat mahir menggambar sesuatu di AutoCAD. Baik, kita tarik ke bawah aja. Terserah mau kita samakan besarnya, samakan diameternya atau jari-jarinya. Ini kita klik guys. Kita klik untuk titik kedua. Ini dia guys. Jadi guys, ini jadi lingkaran dengan perintah menentukan center dan juga jari-jari. Nah, kita coba lagi yang kedua guys. Kita ambil perintah circle dari draw, lalu kita lihat center and diameter. Di sini kita diminta untuk menentukan center dari lingkaran dan diameternya berapa. Kita klik guys. Nah, kita klik, kita tentukan titik pertama. Kita diminta menentukan titik pertama, dia titik pertama guys. Lalu kita tarik ke kanan atau ke kiri, bisa guys, atau ke bawah atau ke atas. Ini dia guys. Kita diminta diameternya guys. Ini dia diameternya. Kita klik sembarang, kita samakan ukurannya. Ya guys, sama ukurannya. Ini dia lingkaran sama guys. Baik, kita menentukan dari diameternya ataupun dari jauh-jauhnya. Baik, kita ulang lagi guys, menentukan center dan diameter. Kita ambil perintah circle dari draw. Ini dia, kita ambil center and diameter. Lalu kita diminta titik pertama, menentukan titik pertama. Kita klik. Ini guys, kita diminta menentukan diameter. Ini terserah guys, mau di mana titiknya, titik kedua. Kita diminta menentukan jarak diameternya. Baik, kita klik guys. Ini dia hasilnya. Sama guys, sama hasilnya. Jadi tergantung guys mahirnya di mana. Mahir dari center menentukan titik dengan jari-jari ataupun menentukan titik center dengan diameter. Baik, kemudian kita lanjutkan perintah circle, kita ambil draw, kita ambil circle,
Nah ini guys, kita yang ketiga, kita ambil ketiga 2 poin, 2 poin. Nah, itu kita ambil, kita klik, ini dia, kita klik, titik kedua, kita diminta titik pertama, kita membuat lingkaran dengan 2 titik. Kita diminta titik pertama, ini kita klik guys, lalu kita diminta titik kedua, ini guys, ini sama seperti diameter. Ini guys titik kedua, ini bisa di mana ditentukan, silakan guys. Ya, kita buat dengan sama ukurannya, kita anggap sama. Ini titik kedua, kita tentukan titik kedua guys, ini dia titik kedua, jadilah lingkaran kita. Dan kita ulang guys, yang kedua, kita ulang, kita circle, ambil 2 poin, lalu kita diminta menentukan titik pertama. Udah guys, kita tentukan titik pertama, lalu kita diminta titik kedua. Ini guys titik kedua, menentukan sama dengan menentukan diameternya. Ini ya guys, kita klik titik kedua, ini dia hasilnya guys, sama lingkarannya guys. Ini kita menentukan 2 titik. Ini dia yang pertama, kita menentukan center dan jari berapa jari-jarinya, dan yang kedua kita menentukan center dan berapa diameternya, dan yang ketiga kita menentukan 2 titik. Sama ini prosesnya seperti membuat lingkaran dengan center dan diameter. Ini dia guys, yang keempat guys, mari kita lihat, ambil perintah circle, lalu kita ambil 3 poin. Ini ya guys, pertama kita diminta titik pertama. Titik pertama kita diminta guys, ini dia titik pertama. Lalu kita tarik, nah, ini dia guys, kita tarik, ini dia, kita tarik di mana? Kedua, nah ini dia guys, jadi guys, kita diminta jari-jari, kita diminta bisa jari-jari, bisa diameter, ya guys, 3 titik guys, kita minta 3 titik, ini guys, kita minta 3 titik nih guys. Ini kita klik aja dengan kita anggap sama ukuran, kita klik guys, ini guys, ini deh guys, sama guys. Terus selanjutnya kita ulang lagi, kita ambil draw circle, kita ambil 3 poin. Nah, kita diminta untuk menentukan titik pertama, kita klik titik pertama, nah ini, lalu kita diminta titik kedua, ini dia guys, lalu kita diminta titik ketiga, ini dia guys, bisa makin besar pun bisa, kita ditentukan titik ketiga, ini guys, kita diminta titik ketiga begini dia, ini dia guys, ini dia cara membuat ini lingkaran, ada 4. Nanti guys dilatih cara membuat lingkaran, bagaimana yang lebih gampang silahkan pilih. Yang lebih gampang seperti yang di atas, yaitu menentukan senternya dan jari-jarinya, dan kedua menentukan center dan diameternya, menentukan 2 titik ataupun menentukan 3 titik ya. Mari kita pilih guys mana yang tergampang agar kita mahir membuat lingkaran. Yang penting bagaimana mana yang lebih gampang, itu dia guys, itu yang perlu dilatih. Yang penting tujuannya sama guys, bisa membuat lingkaran, berbagai perintah, ada berbagai perintah yang kita pelajari. Buat lingkaran yang sederhana, gampang, dan cepat mahir guys, Terus kelanjutannya guys, kita pelajari membuat arch ataupun lengkungan. Jadi dari perintah arch kita ambil dari draw, ini kita ambil arch. Nah, ini banyak perintahnya guys, arch.
Kita yang pertama ada 3 poin, ada start, center, and end point. Yang ketiga ini banyak guys. Mari kita coba beberapa cara atau beberapa titik. Kita ambil yang 3 poin, 3 titik. Kita klik perintah 3 poin guys. Ini kita tarik ke bawah dulu. Ini guys, kita diminta titik pertama. Ini kita diminta titik pertama. Lalu kita diminta titik kedua guys. Nanti kemana guys? Misalnya kita klik titik kedua guys. Nah ini dia guys. Kita diminta lengkungnya kemana, arah kemana dia. Kita diminta ini seimbang atau gimana. Kita diminta untuk titik ketiga. Oke guys, ini dia. Ini dia guys. Ambil titik ketiga. Kita klik. Nah, ini guys. Dapat lengkung. Garis lengkung guys. Kita coba guys yang kedua. Kita latih merapikannya. Kita coba kita ambil arch draw. Ambil perintah arch. Kalau kita ambil 3 point. Ini dia guys. Ambil 3 poin. Ini kita klik titik pertama. Oke, kita ambil titik kedua agak ke atas guys. Ini dia. Kita ambil titik ketiga guys. Rapi dia guys. Mari kita cocokkan guys biar melengkungnya rapi. Ini dia guys. Ini titik ketiga. Ini guys, jadi tidak dapat kita buat lengkungan. Garis lengkung guys, melengkung dia. Terus kelanjutannya guys, kita ambil perintah metode yang kedua. Kita ambil perintah arch dari draw. Jadi kita ambil perintah arch dari draw. Ambil yang mana guys? Kita ambil kita ambil titik pertama, center, and titik terakhir atau titik ketiga. Ini guys, kita ambil. Mari kita lihat, tentukan titik pertama. Kedua, kita tentukan titik kedua. Ini dia guys. Nah ini dia guys. Ini dia guys, kita ambil ya titik yang ketiga, kita rapiin lah n ax, n-nya, titik akhirnya, di sini kita buat terakhirnya, ini dia guys, kita klik, ya guys, jadi dia guys, garis lengkung, baik kita ulang guys, dari perintah draw, arch, lalu kita ambil start, center, and garis terakhir atau titik ketiga, ini dia, kita klik guys. Kita ambil titik pertama, ini guys. Kita ambil centernya, garis lengkungannya, kita ambil coba ke bawah. Ini dia guys. Ini dia guys. Ini dia. Ini dia guys. Ini dia lengkungnya. Berarti guys, yang penting dia bagaimana membuat garis lengkung yang dapat menyesuaikan ke gambar kita guys. Kita mahir bagaimana membuat garis lengkung, baru lingkaran, mana lebih sederhana guys, mana lebih gampang guys, mana lebih mempermudah membuat gambar. Ini dia guys caranya. Dan kita lihat guys, kalau memang kita mau belajar lebih banyak lagi, kita ambil dari draw lah, bentuk-bentuk yang lain, bentuk prisma, bentuk yang lain bisa kita ambil dari draw guys. Ini dia perintahnya semua guys, bisa ini, bisa donut, bisa straight line, bisa ini ellipse. Ini dia guys, menggambarnya guys. Ini perlu dilatih di sini perintahnya semua guys. Mau bentuknya seperti apa, di sini dia. Anda tinggal memilih dan melatih. Jadi guys, ketika ini dasar-dasar menggambar, ketika kita sudah paham ini perintah membuat lingkaran, kita buat lengkung, dan juga season yang sebelumnya kita belajar membuat
buat ini, buat petak atau buat kotak, atau buat segitiga, buat segi empat, buat segitiga atau buat garis. Itu semua yang kita latih merupakan dasar-dasar ini. Kita sebagai pemula itu dasar membuat gambar apapun. Dengan mengetahui membuat seperti ini guys, ini dasarnya semua guys. Membuat garis lurus, membuat segitiga, membuat persegi, empat persegi panjang, ataupun 6 persegi, ataupun lebih banyak lagi perseginya. Membuat lingkaran, ya guys. Ini dasar kita menggambar nantinya untuk melatih membuat apapun. Ini dasarnya, dan ini guys agar dilatih biar kita cepat mahir dan kita bisa tahu apa perintah-perintah untuk menggambar ini, menggambar yang kita inginkan. Harapannya guys, dengan banyak latihan, Anda hanya membuat ini aja, tidak perlu yang lain-lain dulu, agar Anda cepat mahir menggambar di AutoCAD, menggambar apapun guys. Ketika Anda sudah paham menggambar dengan membuat garis atau membuat segitiga, 4 persegi, ataupun segi banyak, ataupun lingkaran, ataupun lengkung, Anda akan bisa mengkombinasikan ini berupa gambar konstruksi. Nanti kita untuk sesi kelanjutannya kita akan belajar membuat gambar atau mengkombinasikan gambar garis, gambar segitiga, ataupun gambar yang bulat, ataupun gambar lengkung. Nanti kita kombinasikan menjadi bentuk apa, dan bisa kita modifikasi dengan perintah-perintah modifikasi. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan ke sana guys. Semoga latihan kita ini, dasar menggambar ini dapat dilatih, sering dilatih agar cepat mahir. Dan ini semua yang kita latih atau yang kita pelajarin ini sangat berguna untuk kedepannya. Anda bisa mahir. Ini dasarnya guys. Mau membuat apapun guys, Anda pasti bisa. Jadi terima kasih guys. Semoga dengan belajar kita atau latihan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga mempercepat kemahiran Anda dalam mengoperasikan AutoCAD untuk menggambar sesuatu. Terima kasih guys. Jangan lupa mohon di like, subscribe, dan juga di komen guys. Terima kasih. Ketemu kembali di sesi berikutnya. Thank you.